Oke guys, selamat datang kembali di HZAV Channel. Ya, jadi aku mau mengucapkan banyak terima kasih kepada yang udah subscribe dan dukung terus channel aku. Dan untuk yang belum subscribe, aku mohon subscribe terlebih dahulu ya. Ya, jadi di video kali ini aku mau memperlihatkan partai dari Nodirbek Abdusattorov versus Ding Liren ya. Ini terjadi di Tata Steel Master ronde ke-10. Langsung aja di sini Nodirbek memegang buah putih dan Ding Liren memegang buah hitam ya. Nodirbek mengawali langkah dengan E4. Lalu dibalas Ding Liren dengan E5 dan Nodirbek melangkahkan kuda F3, dibalas kuda C6, lalu gajah B5 ya, dibalas kuda F6. Di sini Nodirbek melakukan rokade terlebih dahulu untuk mengamankan rajanya. Dan Ding Liren melangkahkan kuda Xe4 ya. Lalu Nodirbek tentunya mengancam kuda tersebut karena memang dia pun tidak mau tertinggal satu pion ya. Dan kudanya lari ke D6. Lalu di sini kuda Xe5 langsung ya seperti ini dimakan, dan di sini Nodirbek memberikan gajahnya secara gratis ya kepada Ding Liren. Lihat saja gajah digratiskan di B5. Tetapi itu pasti ada konsekuensinya ya. Konsekuensinya yaitu jika Ding Liren memakan gajah, maka Nodirbek juga kemungkinan besar dia akan memakan kuda ya, Skakster. Jadi dia nantinya mendapatkan menteri, yaitu adalah sebuah jebakan jika Ding Liren terpancing memakan gajah di B5. Di sini Ding Liren melangkahkan gajah E7, lalu gajah mundur kembali ke F1 karena memang sedang diancam ya gajahnya. Sekarang sudah tidak ada open skak lagi dan gajahnya harus berpindah seperti itu. Lalu di sini Ding Liren melangkahkan kuda Xe5, tentunya dimakan kembali oleh Nodirbek. Dan Ding Liren rokade pendek untuk mengamankan rajanya karena di pinning itu memang tidak enak ya. Lalu di sini Nodirbek melangkahkan kuda C3. Kuda C3 ini bermaksud untuk mengembangkan perwira ya, karena agar semua perwira itu menjadi aktif. Lalu di sini Ding Liren membalas dengan gajah ke F6. Dia mengancam benteng ya, sekaligus mengancam nantinya kuda ya. Kalau dimakan kudanya nantinya jadi pion tumpuk. Ya, lalu Nodirbek melangkahkan benteng ke E1 ya, dan di sini Ding Liren mengajak pertukaran atau peraduan benteng. Dan Nodirbek membalas dengan tentunya dimakan oleh kuda, dan kuda mengancam gajah ke D5 ya. Di sini gajah terancam ya, meskipun sudah ada yang membela ya, oleh kuda, oleh pion, oleh menteri, banyak yang membela seperti itu. Tetapi di sini gajah ke G5 karena Ding Liren menganggap gajah hitam itu kurang enak ya jika ditukarkannya dengan kuda seperti itu. Lalu di sini jawaban dari Nodirbek adalah pion D4. Dia mengajak peraduan gajah dengan gajah ya, karena mungkin Nodirbek merasa risih untuk kedepannya dengan gajah hitam yang dimiliki oleh Ding Liren.
Lalu di sini gajah makan gajah dimakan oleh benteng dan Dingliren mengusir kuda ya dengan melangkahkan C6. Lalu kudanya mundur ke E3. Dan Dingliren melakukan langkah D5 seperti ini. Dia pun akan mengaktifkan gajahnya ya. Dia tidak mau membiarkan gajahnya pasif. Di sini Nordirbeck melangkahkan C4 ya. Dia mencoba mendobrak di tengah ya. Lalu jawaban dari Dingliren adalah dimakan oleh gajah. Sekarang raja dari Dingliren terkena pining ya oleh gajah. Lalu Nordirbeck di sini, maksud saya Dingliren di sini menjalankan gajah ke D7. Gajah ke D7 lalu dibalas oleh Nordirbeck dengan langkah D5 ya. Dia sepertinya ingin bermain di tengah ya. Dia terlihat mendobrak-dobrak bagian tengah ya. Lalu di sini benteng ke C8 ya, dengan bertujuan untuk mengancam gajah setelah pion dimakan. Lalu di sini jawaban dari Nordirbeck adalah memakan pion seperti ini, dimakan kembali oleh gajah. Dan Dingliren mengajak peraduan menteri ya kepada Dingliren. Dan di sini Dingliren, maksud saya Nordirbecknya tidak mau mengadu menteri ya, lebih memilih mengancam 2 kali pion F7. Lalu di sini kuda maju ke D6 ya, mengancam gajah sekaligus menjaga pion F7. Seperti itu, ini adalah langkah yang bijak ya, karena dia menyerang sekaligus bertahan. Jadi kudanya memiliki fungsi yang sangat besar bagi hitam ya, bagi Dingliren. Di sini Nordirbeck melakukan pinning terhadap menteri dengan menjalankan benteng D1. Lalu di sini jawaban dari Dingliren adalah menteri ke F6 ya, karena di pining itu tidak enak ya. Lalu jawaban dari Nordirbeck adalah dia meminta peraduan gajah ya. Dia menjalankan gajah D5 dan lalu di sini Dingliren melakukan langkah tempo ya. Dia menjalankan pion H6. Selanjutnya yang dilakukan Nordirbeck adalah sama, dia pun menjalankan langkah tempo dengan H3. Dia tidak mau melakukan pergerakan terlebih dahulu ya. Lalu di sini jawaban dari Dingliren adalah menteri ke E5 ya, mengancam gajah ya. Lalu jawaban dari Nordirbeck adalah raja bergeser ke F1. Dan di sini raja dari raja dari Nordirbeck itu bergeser ke F1. Dia memang lagi-lagi melakukan langkah tempo ya. Dia tidak mau bergerak terlebih dahulu untuk melakukan inisiatif terlebih dahulu ya. Dia tidak mau seperti itu sepertinya. Lalu di sini jawaban dari Dingliren adalah skak dengan gajah B5. Lalu raja kembali lagi ke G1 dan gajah pun kembali lagi ke C6. Lalu raja bergeser lagi ke F1. Gajah skak kembali ya ke B5. Ini terlihat seperti bolak-balik ya. Lalu raja kembali ke G1 dan di sini menarik ya, ini kedua pemain mungkin melakukan kesepakatan untuk draw ya atau remis, karena partainya hanya berakhir sampai di sini ya. Ini sudah kesepakatan sepertinya drawnya karena kesepakatan ya, bukan karena murni partai draw. Tetapi memang jika secara posisi ini masih imbang dan masih bisa banyak manuver-manuver yang dilakukan ya jika akan bermain atau bermain secara normal itu. Tetapi jika
mereka melakukan draw mungkin atas kesepakatan mereka berdua, karena dilihat dari Nordirberg pun dia berada di puncak klasemen, dan memang mungkin ya hasil draw saja sudah cukup seperti itu. Banyak ya terjadi kejadian di turnamen-turnamen kalau misalnya kita udah di puncak klasemen dan hasilnya cukup dengan draw saja, itu banyak yang melakukan kesepakatan seperti ini. Menurut saya seperti itu. Menurut kalian gimana guys dari partai ini yang tiba-tiba draw seperti ini? Apakah memang ada kesepakatan atau ini memang partai draw ya maksud saya? Seperti itu. Oke guys, segitu dulu video yang bisa aku sampaikan ya, karena memang partainya sampai di sini saja guys. Aku juga bingung ya melihatnya. Mungkin ini atas kesepakatan ya, pandangan aku seperti itu. Oke, segitu dulu. Kalau ada saran, komentar atau lainnya, ditulis aja di kolom komentar. Aku pasti mendengarnya. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dan jangan lupa di subscribe. Bye bye.